Malam ini aku mengantar suamiku ke bandara. Kukira ini hanya perjalanan bisnis biasa. Tapi saat aku akan pulang, putraku yang baru berumur 7 tahun mencengkeram tanganku erat-erat. Dia berbisik, "Ibu, jangan pulang ke rumah. Tadi pagi aku dengar ayah merencanakan sesuatu tentang kita. Tolong, kali ini ibu percaya sama aku." Aku percaya lalu bersembunyi mengintai rumahku dengan kepanikan. Dan ternyata yang kulihat. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Lampu-lampu terang di terminal keberangkatan Bandara Internasional menusuk mata Alma. Udara dingin dari pendingin ruangan terasa kontras dengan hangatnya pelukan Rendra, suaminya. Di sampingnya, Kiko, putra mereka yang baru berusia 7 tahun, berdiri diam. Tangan kecilnya mencengkeram erat tali ransel bergambar dinosaurus miliknya. Alma membalas pelukan Rendra, menghirup aroma parfum maskulin yang sudah sangat ia kenal. Seperti biasa, Rendra tampak sempurna. Kemeja birunya disetrika licin, rambutnya disisir rapi, dan senyumnya menenangkan. Siapapun yang melihatnya akan melihat citra seorang suami dan ayah yang sukses. "Perjalanan bisnis ini penting sekali, sayang," kata Rendra, suaranya dalam dan meyakinkan. Ia melepaskan pelukannya dari Alma dan berjongkok di depan Kiko. "Kiko, jaga ibu baik-baik ya, selagi ayah pergi. Hanya beberapa hari." Rendra mengusap kepala Kiko. Kiko tidak tersenyum, ia hanya mengangguk sekali. Matanya menatap lekat-lekat wajah ayahnya. Alma melihatnya sebagai sikap pendiam Kiko yang biasa. Anaknya itu memang bukan anak yang ekspresif. Lebih banyak mengamati daripada berbicara. Rendra sepertinya tidak terganggu. Ia tertawa kecil, mencium kening Kiko, lalu berdiri lagi. "Pesawatku akan segera dipanggil. Aku pergi dulu," ujar Rendra. Ia mencium kening Alma, menatapnya lembut. "Nanti aku telepon begitu mendarat. Kalian hati-hati di jalan pulang. Langsung istirahat, ya. Aku sayang kalian." Alma mengangguk. "Hati-hati, ayah. Kabari kami." Rendra tersenyum sekali lagi. Senyuman menawan yang selalu meluluhkan hati Alma. Ia lalu berbalik, menarik koper kabinnya, dan berjalan tegap menuju gerbang pemeriksaan. Alma dan Kiko berdiri di sana, di antara keramaian orang yang lalu lalang, menyaksikan punggung Rendra yang semakin menjauh hingga akhirnya menghilang di balik pintu kaca otomatis. Kepergian Rendra meninggalkan keheningan di antara Alma dan Kiko. Suara pengumuman penerbangan dan dru koper di lantai marmer kembali terdengar jelas. Alma menghela napas panjang. Selalu ada rasa sepi setiap kali Rendra pergi, meski ia tahu itu tuntutan pekerjaan. "Ayo, nak, kita pulang." Alma menggandeng tangan Kiko yang terasa dingin. Kiko menurut tanpa suara. Mereka berjalan menyusuri koridor panjang menuju tempat parkir. Langkah kaki mereka terdengar berirama. Alma mencoba memecah kesunyian, "Nanti di rumah Kiko mau ibu buatkan susu coklat hangat." Kiko hanya bergumam pelan, jawaban yang tidak jelas antara ya atau tidak. Alma mengira putranya hanya mengantuk. Mereka tiba di area parkir yang remang-remang. Udara terasa lebih pengap di sini. Hanya ada beberapa mobil yang terparkir di lantai itu. Alma menekan tombol pada kunci mobilnya. Lampu mobil berkedip dan mengeluarkan bunyi pelan. Ia berjalan ke sisi pengemudi, sementara Kiko berjalan ke pintu penumpang di belakang. Tepat ketika Alma hendak membuka pintunya, ia merasakan tarikan kuat di tangannya. Ia terkejut dan berbalik. Kiko berdiri kaku, mencengkeram pergelangan tangannya begitu erat, hingga kuku-kuku kecilnya terasa menekan kulit Alma. Wajah putranya pucat pasi di bawah cahaya lampu parkir yang temaram. Mata Kiko membelalak, dipenuhi ketakutan yang belum pernah Alma lihat sebelumnya. "Kiko, ada apa? Sayang, kamu melihat sesuatu?" Alma berjongkok, mencoba mensejajarkan matanya dengan mata Kiko. Jantungnya mulai berdebar. Kiko menggeleng cepat. Ia menelan ludah, bibirnya bergetar. Ia mendekatkan wajahnya ke telinga Alma, suaranya berdesis pelan, nyaris tak terdengar. "Ibu, jangan pulang ke rumah." Alma mengerutkan kening, bingung. "Apa maksudmu?" "Nak, tentu saja kita pulang. Ini sudah malam." Kiko menggeleng lagi, lebih keras. Cengkeramannya semakin kuat. "Tidak, Bu, jangan pulang," bisiknya lagi, kali ini ada nada putus asa dalam suaranya. Tadi pagi aku dengar ayah. Ayah ditelepon di ruang kerjanya. Aku tidak sengaja dengar."
Kebingungan Alma mulai bercampur dengan rasa cemas. Dengar apa, Kiko? Kiko menarik napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan seluruh keberaniannya. Ayah merencanakan sesuatu tentang kita. Tentang ibu dan aku. Dia bilang, setelah mereka tidur. Dia bilang, pastikan beres. Aku tidak mengerti, Bu. Tapi suaranya tidak seperti ayah. Suaranya menakutkan. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Kiko. Tolong, Bu. Kali ini ibu percaya sama aku. Kalimat terakhir itu menghantam Alma seperti palu godam. Kali ini, Alma terdiam. Ia teringat beberapa minggu lalu ketika Kiko bilang ia melihat seorang pria asing mengawasi rumah mereka dari dalam mobil, tapi Alma mengabaikannya, menganggapnya hanya imajinasi anak-anak. Ia teringat ketika Kiko bilang ia tidak suka paman rekan bisnis ayah yang baru, tapi Alma memintanya untuk tetap sopan. Hati Alma berperang. Di satu sisi, ada logika. Rendra adalah suaminya. Ayah dari Kiko. Pria yang baru saja menciumnya dengan lembut dan berkata, "Aku sayang kalian." Rendra baru saja naik pesawat. Dia akan berada di kota lain. Bagaimana mungkin dia merencanakan sesuatu? Ini pasti hanya kesalahpahaman. Kiko pasti salah dengar. Dia hanya anak-anak yang terlalu lelah dan mungkin merindukan ayahnya. Tapi di sisi lain, ada tatapan mata Kiko. Tatapan itu bukan imajinasi. Itu adalah teror murni. Kiko adalah anak yang pendiam dan logis. Ia bukan anak yang suka mengarang cerita untuk mencari perhatian. Dan desakan dalam bisikannya, "Tolong, kali ini ibu percaya sama aku." Terasa begitu nyata. Alma menatap mata putranya dalam-dalam. Jantungnya berdebar kencang, begitu kencang hingga ia merasa mual. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia tidak tahu siapa yang harus dipercaya. Suaminya yang sempurna atau putranya yang ketakutan. Tapi jika ada 1% saja kemungkinan Kiko benar, ia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri jika mengabaikannya. Alma mengangguk pelan, tangannya yang gemetar mengusap air mata di pipi Kiko. "Baik, sayang. Ibu percaya Kiko." Ia tidak tahu apa rencananya. Ia hanya tahu satu hal. Malam ini, mereka tidak akan pulang ke rumah. Alma membuka pintu mobil, membantu Kiko naik ke kursi belakang dan memasang sabuk pengamannya. Ia lalu masuk ke kursi pengemudi. Tangannya gemetar hebat saat memasukkan kunci. Ia menghidupkan mesin. Tapi alih-alih mengarahkan mobil ke jalan keluar menuju rumah mereka, Alma mengemudikannya ke arah yang berlawanan, mencari jalan keluar lain. Ia melaju pelan, keluar dari gedung parkir, dan menyusuri jalan raya. Ia tidak tahu harus kemana. Akhirnya, ia berbelok ke sebuah jalan kecil yang buntu, tidak jauh dari kompleks perumahan mereka. Tempat itu gelap, tersembunyi di balik deretan ruko yang sudah tutup, tapi masih memberikan pemandangan yang cukup jelas ke arah gerbang masuk kompleks mereka. Alma mematikan mesin. "Kita tunggu di sini sebentar," katanya pelan. Keheningan di dalam mobil terasa memekakan telinga. Hanya suara jangkrik dari semak-semak di seberang jalan dan deru napas mereka yang terdengar. Alma mematikan semua lampu di dalam mobil, membuat kegelapan menyelimuti mereka. Kiko duduk diam di kursi belakang, matanya tertuju lurus ke arah gerbang kompleks mereka yang berjarak sekitar 100 meter. Alma sendiri terus-menerus melirik jam digital di dashboard mobil. Pukul 9:40 menit. Pukul 9:50. Setiap menit terasa seperti 1 jam. Keraguan mulai merayapi pikiran Alma. Ia merasa bodoh. Apa yang sedang ia lakukan? Duduk di mobil gelap di jalan buntu bersama putranya yang ketakutan, hanya karena sebuah bisikan yang mungkin salah didengar. Rendra mungkin benar-benar sedang dalam penerbangan bisnis. Mungkin Kiko hanya bermimpi buruk. Alma mulai merasa bersalah telah meragukan suaminya. Ia kedinginan, bukan hanya karena AC mobil yang sudah mati, tapi karena rasa takut yang tidak jelas. "Kiko," bisiknya pelan, suaranya serak. "Mungkin ibu salah. Mungkin kita sebaiknya pulang. Di rumah lebih hangat." Kiko tidak menoleh. Matanya masih terpaku ke depan. "Tunggu, Bu," jawabnya singkat, suaranya tegang. "Sebentar lagi." Ada keyakinan dalam nada suara Kiko yang membuat Alma kembali terdiam. Ia memutuskan untuk menunggu 15 menit lagi. Tepat pukul 10 malam, jam di mana Alma memperkirakan pesawat Rendra seharusnya mendarat di kota tujuan, seberkas cahaya lampu depan mobil muncul dari tikungan. Jantung Alma serasa berhenti berdetak. Ia refleks menunduk, menarik kepala Kiko bersamanya, meskipun jarak mereka cukup jauh. "Jangan bergerak, sayang," bisiknya. Dari celah sempit di antara dashboard dan jendela, Alma mengintip.
Sebuah kendaraan berbelok memasuki gerbang kompleks mereka. Itu bukan mobil sedan seperti yang dikendarai tetangga mereka. Itu sebuah van. Van berwarna gelap, tanpa logo atau tulisan apapun di sisinya. Jendela-jendelanya juga gelap. Van itu melaju pelan. Tidak seperti tamu yang terburu-buru, lebih seperti predator yang mengintai. Van itu terus melaju menyusuri jalan utama kompleks, lalu berbelok ke jalan di mana rumah mereka berada. Alma menahan napas. Mobil itu melambat, dan akhirnya berhenti. Tepat di depan gerbang rumah mereka. Rumah nomor 17. Perut Alma terasa melilit. Kebetulan macam apa ini? Mungkin itu petugas perbaikan yang dipanggil Rendra? Tapi pukul 10 malam, menggunakan van tanpa logo, rasa dingin menjalar di tulang punggung Alma. Dua pintu depan van terbuka. Dua sosok pria keluar. Mereka mengenakan pakaian gelap, jaket, dan topi yang menutupi wajah mereka dari penerangan lampu jalan yang redup. Mereka terlihat biasa saja, tidak membawa senjata yang terlihat, yang entah kenapa membuatnya semakin menakutkan. Kedua pria itu berdiri sejenak di depan gerbang, melihat ke kiri dan ke kanan. Jalanan kompleks benar-benar sepi. Sebagian besar tetangga mereka sudah tidur. Alma mengira mereka akan mencoba melompati pagar, atau mungkin mendobrak pintu. Itu akan menjadi perampokan. Ia bisa menelepon polisi dan melaporkan perampokan. Tapi apa yang terjadi selanjutnya membuat darah di tubuh Alma serasa membeku. Salah satu pria itu merogoh sakunya. Dia tidak mengeluarkan linggis atau alat pembobol. Dia mengeluarkan sebuah kunci. Kunci gerbang. Pria itu memasukkan kunci ke lubang kunci gerbang mereka. Terdengar bunyi klik pelan yang seolah bergema di keheningan malam. Gerbang terbuka dengan mulus tanpa suara. Tidak mungkin. Desis Alma. Tangannya menutup mulutnya sendiri untuk menahan jeritan. Mereka punya kunci. Pria itu berjalan masuk ke halaman, diikuti temannya. Mereka berjalan ke pintu depan. Dan sekali lagi, pria yang sama mengeluarkan kunci lain. Kunci pintu utama rumah mereka. Dia membukanya semudah Alma melakukannya setiap hari. Pintu terbuka, dan kedua pria itu masuk ke dalam rumah. Mereka menutup pintu di belakang mereka, seolah-olah mereka adalah pemilik rumah itu. Tubuh Alma gemetar hebat. Ini bukan perampokan. Perampok tidak punya kunci duplikat. Kunci duplikat rumah mereka hanya dimiliki oleh dua orang, dirinya dan Rendra. Rendra, suaminya, yang saat ini seharusnya berada ratusan kilometer jauhnya. Rendra yang memberi mereka kunci. Ibu, mereka masuk. Bisik Kiko, suaranya bergetar hebat. Ayah yang menyuruh mereka. Kiko benar, kan, Bu? Alma tidak bisa menjawab. Lidahnya keluh. Realitas menghantamnya dengan kekuatan penuh. Kiko benar. Ini semua nyata. Suaminya telah merencanakan ini. Tapi untuk apa? Apa yang mereka inginkan di dalam sana? Alma memeluk dirinya sendiri, mencoba menghentikan getaran di tubuhnya. Mereka tidak menyalakan lampu utama. Dari tempatnya bersembunyi, Alma bisa melihat berkas-berkas cahaya senter yang kecil menari-nari di balik tirai jendela ruang tamu. Mereka bergerak dengan tenang, metodis. Mereka tahu persis apa yang mereka lakukan. 5 menit berlalu. 10 menit. Alma membeku di tempatnya. Apa yang harus ia lakukan? Menelepon polisi? Apa yang akan ia katakan? Ada orang di rumah saya, tapi mereka masuk pakai kunci yang sepertinya diberikan suami saya. Polisi akan mengira ini adalah perselisihan rumah tangga. Mereka akan datang, mungkin membunyikan bel, dan para pria itu akan kabur. Atau lebih buruk lagi, mereka akan punya cerita yang sudah disiapkan Rendra. Dan Rendra akan tahu bahwa ia dan Kiko selamat. Rendra akan tahu rencananya gagal. Apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Alma merasa terjebak. Saat ia sedang dilanda kepanikan, sebuah bau samar tercium masuk melalui ventilasi mobil. Bau yang tajam dan kimiawi. Seperti bensin. Alma menatap Kiko dengan ngeri. Kiko juga menciumnya. Mata anak itu membelalak. Ibu, bau apa itu? Alma tidak menjawab. Matanya terpaku pada jendela kamar tidur Kiko di lantai 2. Tiba-tiba, ada kilatan cahaya dari dalam sana. Bukan cahaya senter. Cahaya yang lebih terang, berwarna oranye kemerahan. Kemudian disusul dari jendela ruang tamu. Sebuah kerlipan kecil, lalu semakin besar. Tirai jendela yang tadinya putih kini berpendar dengan warna jingga yang menakutkan. Api. Mereka membakar rumah kita. Jerit Kiko tertahan. Alma tersentak. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Ini bukan perampokan. Ini bukan peringatan. Ini adalah rencana pembunuhan.
Rendra tidak hanya ingin mereka keluar dari rumah. Dia ingin mereka mati di dalam sana. Dia ingin mereka terbakar hidup-hidup saat mereka tidur. Perjalanan bisnis itu, pelukan hangat, ciuman di bandara, semuanya adalah alibi. Alibi yang sempurna. Tepat pada saat itu, ponsel di sakunya bergetar. Dengan tangan gemetar, Alma mengambilnya. Sebuah pesan masuk. Dari Rendra. Jantungnya serasa diremas. Ia membuka pesan itu. Isinya singkat, baru mendarat, sayang. Semoga kalian sudah tidur nyenyak. Aku sayang kalian. Alma membekap mulutnya erat-erat, rasa mual yang hebat naik ke tenggorokannya. Ia buru-buru membuka pintu mobil dan muntah di aspal yang dingin. Rasa asam dan pahit memenuhi mulut Alma. Ia terbatuk hebat, bersandar di pintu mobilnya yang terbuka, sementara seluruh isi perutnya tumpah ke aspal yang dingin. Tubuhnya gemetar hebat, bukan lagi karena dingin, tapi karena guncangan yang merobek kesadarannya. Di depannya, rumahnya, tempat ia membesarkan Kiko, tempat ia menyimpan semua kenangan, kini dilalap api. Asap hitam pekat membubung ke langit malam, membawa serta bau bensin yang menyengat dan bau hangus barang-barang yang terbakar. Jendela kamar Kiko di lantai 2 pecah berderai-derai, mengeluarkan lidah api yang menjilat-jilat dinding luar. Itu adalah pemandangan neraka yang nyata. Ibu, ibu. Suara Kiko yang panik dari dalam mobil menyentak Alma kembali. Anaknya itu menempel di kaca jendela belakang, wajah kecilnya basah oleh air mata, matanya membelalak ngeri menatap rumah mereka yang terbakar. Alma buru-buru menyeka mulutnya dengan lengan bajunya. Ia harus kuat. Ia harus membawa Kiko pergi. Ia memaksa kakinya yang terasa seperti jeli untuk bergerak, menutup pintu mobil, dan kembali duduk di belakang kemudi. Tangannya gemetar begitu hebat, hingga ia kesulitan memegang setir. Ia menatap kobaran api itu sekali lagi. Di dalam sana ada foto-foto Kiko saat bayi, ada hijab pemberian ibunya, ada sisa-sisa hidupnya. Semuanya kini menjadi abu. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara sirene. Meraung-raung, semakin dekat. Seseorang pasti telah melihat api itu dan menelepon pemadam kebakaran. Kepanikan baru mencengkeram Alma. Ia melihat ke arah rumahnya. Pintu depan terbuka. Kedua pria berbaju gelap itu berlari keluar. Wajah mereka tidak terlihat jelas dalam kekacauan itu. Mereka tidak terlihat panik, hanya bergerak cepat. Mereka melompat kembali ke dalam van gelap yang menunggu. Tanpa menyalakan lampu depan, van itu meluncur cepat di jalanan kompleks, berbelok di tikungan, dan menghilang. Mereka kabur beberapa saat sebelum truk pemadam kebakaran pertama tiba di gerbang kompleks. Mereka lolos. Alma tahu saat itu juga. Ia tidak bisa ke sana. Ia tidak bisa berlari ke arah petugas pemadam kebakaran sambil menangis dan berteriak bahwa suaminya mencoba membunuhnya. Siapa yang akan percaya? Rendra adalah pengusaha terpandang, anggota dewan komunitas, pria ramah yang selalu menyumbang untuk kegiatan lingkungan. Alma, di sisi lain, akan terlihat seperti wanita histeris yang kehilangan akal sehatnya karena trauma. Dan saksinya, seorang anak laki-laki berusia 7 tahun yang baru saja melihat rumahnya terbakar. Cerita Kiko tentang bisikan di bandara akan dianggap sebagai imajinasi anak-anak, mekanisme pertahanan pikiran yang trauma. Rendra telah merencanakan ini dengan sempurna. Alibinya kokoh. Catatan penerbangan akan membuktikan dia berada ratusan kilometer jauhnya. Pesan teks yang ia kirimkan akan menjadi bukti cintanya, pesan terakhir seorang suami yang tidak tahu apa-apa kepada keluarga yang akan segera ia hilangkan. Jika Alma dan Kiko muncul sekarang, Rendra akan terkejut. Tentu saja. Tapi dia akan memutarbalikkan cerita. Dia akan menuduh Alma. Mungkin Alma stres. Mungkin Alma sendiri yang membakar rumah itu dalam upaya bunuh diri yang gagal dan membawa Kiko bersamanya. Rendra, sang suami yang sabar dan berduka, akan menceritakan kepada polisi betapa labil istrinya akhir-akhir ini. Dan semua orang akan percaya padanya. Ponsel di tangannya bergetar lagi. Alma menunduk. Bukan pesan baru, hanya layar yang menyala, menampilkan pesan dari Rendra tadi. Semoga kalian sudah tidur nyenyak. Kalimat itu kini terasa seperti sabetan pisau es. Dia tidak hanya ingin mereka mati. Dia ingin mereka mati saat tidur, tanpa perlawanan, tanpa menyadari bahaya. Dia ingin mereka lenyap begitu saja. Aku sayang kalian. Kebohongan itu begitu dingin, begitu terencana. Pria yang ia cintai, pria yang ia nikahi selama 9 tahun, adalah monster berdarah dingin. Tidak ada keraguan lagi di benak Alma. Ini bukan kesalahpahaman. Ini adalah percobaan pembunuhan. Alma harus pergi. Sekarang juga.
Ia memasukkan kunci, memutar mesin. Mobil menyala dengan deru pelan. Ia tidak bisa pergi ke rumah teman-temannya. Semua teman mereka adalah teman Rendra juga. Ia tidak bisa pergi ke keluarganya. Orang tuanya sudah lama meninggal dan kerabat jauhnya tidak akan bisa melindunginya. Rendra akan bertindak sebagai suami yang panik, mencari istri dan anaknya yang hilang setelah kebakaran. Dia akan menyebar foto mereka, meminta bantuan semua orang. Semua orang akan menjadi mata-matanya tanpa sadar. Alma dan Kiko akan menjadi buronan yang dicari oleh pria yang seharusnya melindungi mereka. Pikiran Alma berpacu liar. Ia membutuhkan seseorang yang tidak dikenal Rendra. Seseorang yang berada di luar lingkaran sosial mereka. Seseorang yang pintar, kuat, dan bisa dipercaya. Ingatannya melayang jauh ke masa lalu, ke hari pemakaman ayahnya. Ia ingat ayahnya pernah berkata di ruang kerjanya, menunjuk tumpukan dokumen legal. Alma, kata ayahnya waktu itu, hidup ini rumit. Jika suatu saat kamu berada dalam masalah besar, masalah yang tidak bisa kamu ceritakan kepada siapapun, bahkan mungkin kepada suamimu, kamu cari orang ini. Ayahnya menulis sebuah nama dan nomor telepon di secari kertas tebal. Namanya Ibu Siwi. Dia pengacara ibu. Dia bijaksana, dan dia tahu cara menyimpan rahasia. Alma menyimpan kartu nama itu di laci meja kerjanya. Laci yang sekarang mungkin sudah menjadi arang. Tapi Alma ingat nama itu. Ibu Siwi. Ia juga samar-samar ingat alamat kantornya di kawasan kota tua. Itu adalah satu-satunya harapannya. Alma memutar setir, menjauh dari jalan buntu itu, mengambil rute memutar yang berlawanan arah dengan rumahnya, menjauhi suara sirene yang semakin banyak. Ia melirik Kiko dari kaca spion. Anaknya itu duduk meringkuk di kursi belakang, terbungkus sabuk pengaman, tidak lagi menangis. Dia hanya menatap lurus ke depan, wajahnya pucat namun tegar. Dia telah menyelamatkan hidup mereka. Alma mengemudi menembus malam. Ia tidak punya apa-apa. Dompetnya, kartu identitasnya, uang tunai, semua ada di dalam tas tangannya di ruang tamu yang terbakar. Yang ia miliki hanyalah ponsel di sakunya, mobil ini, piyama yang ia pakai di balik jaket tipis, dan putranya. Ia terus memantau kaca spion. Setiap ada mobil yang melaju di belakangnya, terutama jika itu van gelap, jantungnya berdebar kencang. Ia merasa seperti mangsa yang sedang diburu. Ia tidak tahu apa yang menantinya di kantor Ibu Siwi, atau apakah wanita tua itu masih ada di sana. Tapi ia tidak punya pilihan lain. Ia harus terus maju, menjauh dari bayang-bayang pria yang ia panggil suami. Mobil Alma berhenti di depan sebuah ruko tua berlantai 2 di kawasan kota yang sepi. Jam di dashboard menunjukkan pukul 1 dini hari. Sebagian besar lampu jalan di area itu mati. Cat di gedung itu sudah mengelupas, dan papan nama di atasnya bertuliskan, Biro Hukum Siwi Frekan, dengan huruf-huruf pudar yang nyaris tak terbaca. Tempat ini tampak seperti sudah ditinggalkan bertahun-tahun lalu. Keraguan kembali menyergap Alma. Apakah ia salah alamat? Apakah wanita ini masih hidup? Ia mematikan mesin, kegelapan dan keheningan langsung menyergap mereka. Kiko sudah tertidur di kursi belakang, napasnya teratur, kelelahan akhirnya mengalahkannya. Alma mengambil ponselnya. Baterainya tinggal 15%. Ia menemukan nomor telepon kantor Ibu Siwi dari pencarian internet cepat. Ia menelepon, tapi hanya nada sibuk yang terdengar. Tentu saja, kantor tutup jam segini. Alma putus asa. Ia bersandar di setir, air mata frustrasi mulai menggenang. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Tidur di mobil? Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Nomor tidak dikenal meneleponnya. Alma ragu sejenak, takut itu Rendra. Tapi ia tidak punya pilihan. Ia mengangkatnya. Halo? Suara seorang wanita, tua, serak, namun tegas, terdengar di seberang. Anda menelepon kantor saya 3 kali berturut-turut pada jam 1 pagi. Saya berasumsi ini bukan untuk konsultasi pajak. Ini Alma, putri almarhum Pak Handoyo. Jantung Alma melonjak. Iya, Ibu. Ini Alma. Saya di depan kantor Ibu. Saya butuh bantuan. Jangan bicara di telepon, potong Ibu Siwi. 50 meter di depan Anda, ada gang kecil di sebelah toko kelontong. Masuk ke gang itu. Ada pintu kayu berwarna hijau di sebelah kiri. Ketuk 3 kali. Cepat. Panggilan ditutup. Alma, tanpa ragu lagi, menyalakan mesin, melajukan mobil ke gang sempit itu. Benar saja, ada pintu hijau kusam. Ia memarkir mobil di tempat tersembunyi. Ia lalu membangunkan Kiko dengan lembut. Kiko, bangun, sayang. Kita sudah sampai.
Kiko mengerjap, bingung. Alma menggendongnya keluar dari mobil. Ia membawa Kiko dalam pelukannya, berjalan ke pintu hijau itu, dan mengetuk 3 kali, pelan. Pintu terbuka nyaris tanpa suara. Seorang wanita tua berdiri di ambang pintu. Usianya mungkin akhir 60-an, rambutnya putih diikat cepol sederhana. Ia tidak memakai hijab, namun pakaiannya sangat sopan, kemeja lengan panjang dan rok panjang. Matanya tajam, menatap Alma dan Kiko dari atas ke bawah. Ia adalah Ibu Siwi. Masuk, katanya singkat. Alma melangkah masuk ruangan yang ternyata adalah apartemen kecil di belakang kantor. Tempat itu rapi, penuh dengan buku dan berkas. Baunya seperti kertas tua dan teh melati. Ibu Siwi mengunci pintu di belakang mereka, memasang 3 slot kunci pengaman yang berbeda. Duduk. Saya buatkan teh, katanya, lebih sebagai perintah daripada tawaran. Alma duduk di sofa yang kaku, Kiko duduk di sebelahnya, memeluk erat lengan ibunya. Ibu Siwi kembali dengan nampan berisi 3 cangkir teh hangat dan sepiring biskuit. Ia memberikan 1 cangkir untuk Alma dan 1 untuk Kiko. Minum dulu, katanya. Lalu ceritakan semuanya. Dari awal, jangan ada yang terlewat. Dan Alma pun bercerita. Ia menceritakan tentang perjalanan bisnis Rendra, bisikan Kiko di bandara, keputusannya untuk tidak pulang. Ia menceritakan tentang van gelap, kunci duplikat, dan api yang melalap rumahnya. Ia menceritakan tentang pesan teks Rendra yang mengerikan, alibi yang sempurna itu. Selama Alma bercerita, Ibu Siwi hanya mendengarkan. Wajahnya tenang, tidak menunjukkan keterkejutan, hanya sesekali mengangguk seolah mengkonfirmasi sesuatu yang sudah ia duga. Kiko, yang kini lebih tenang, menambahkan detail penting. Ayah bilang di telepon, pastikan ambil dokumen di brankas baja setelah api menyala, kata Kiko dengan suara pelan namun jelas. Mata Ibu Siwi menajam mendengar itu. Brankas baja, gumamnya. Setelah Alma selesai, keheningan menyelimuti ruangan. Akhirnya, Ibu Siwi meletakkan cangkirnya. Saya takut hari ini akan tiba, Alma, katanya pelan. Sejak ayahmu meninggal, saya sudah mengawasi Rendra. Saya tidak percaya padanya. Dan kecurigaan saya benar. Apa maksud ibu? Tanya Alma, suaranya bergetar. Rendra mengincar warisan ayahmu. Alma bingung. Warisan apa? Ayah hanya meninggalkan rumah itu, rumah yang sekarang terbakar, dan sisa dana pendidikan untuk Kiko. Kami bahkan masih mencicil mobil. Rendra selalu bilang bisnisnya sedang sulit. Ibu Siwi tersenyum tipis, senyum yang getir. Itu yang Rendra tahu. Itu yang ayahmu ingin semua orang tahu. Alma, ayahmu adalah orang yang sangat kaya. Tapi dia sangat membenci orang yang malas dan serakah. Dia melihat sifat itu dalam diri Rendra sejak awal. Ibu Siwi berdiri, mengambil sebuah map tebal dari lemari arsip yang terkunci. Ayahmu membuat 2 surat wasiat. Yang pertama, yang diketahui Rendra, adalah umpan. Yang kedua, yang asli, disimpan di tempat aman. Ibu Siwi membuka map itu. Ayahmu meninggalkan seluruh aset utamanya, properti di beberapa kota, simpanan emas, koleksi barang antik, dan surat berharga, dalam sebuah perwalian yang sangat ketat. Perwalian itu, lanjut Ibu Siwi, baru bisa dicairkan, atau diakses, setelah salah satu dari 2 syarat terpenuhi. Pertama, kamu mencapai usia 40 tahun. Ayahmu ingin kamu dewasa dan bijak sebelum mengelola kekayaan itu. Alma, yang kini berusia 32 tahun, menahan napas. Dan syarat kedua, tanya Alma, sudah menduga jawaban yang mengerikan. Syarat kedua, kata Ibu Siwi, matanya menatap lurus ke mata Alma, adalah jika kamu, sebagai ahli waris utama, dan Kiko, sebagai ahli waris kedua, keduanya meninggal dunia. Alma menutup mulutnya. Rendra entah bagaimana mengetahui tentang wasiat kedua ini. Bisnisnya hancur, Alma. Dia terlilit hutang judi dan investasi bodong yang sangat besar. Dia dikejar rentenir. Dia putus asa. Logika yang dingin dan kejam itu kini terpampang jelas. Rendra tidak bisa menunggu 8 tahun lagi. Dia harus mendapatkan uang itu sekarang. Rencananya, jelas Ibu Siwi, seolah membedah kasus hukum, adalah membunuh kalian berdua dalam kecelakaan yang tragis. Kebakaran rumah. Dia mendapat alibi sempurna. Sebagai suami dan ayah yang berduka, satu-satunya ahli waris yang tersisa, dia akan menggunakan sertifikat kematian kalian untuk menggugat perwalian itu di pengadilan. Dengan kalian berdua tiada, dia akan mengklaim haknya atas semua aset itu. Alma terisak dalam diam. Seluruh hidupnya, cintanya, pernikahannya,
ternyata dibangun di atas kebohongan yang dirancang untuk membunuhnya. Dia gagal, kata Alma pelan. Kami selamat. Benar, kata Ibu Siwi. Dia gagal karena Kiko. Tapi dia tidak tahu itu. Saat ini, dia mengira kalian sudah menjadi abu. Dia akan segera kembali, memainkan perannya sebagai duda yang patah hati. Dia akan mengurus pemakaman palsu. Dan dia akan mulai mengurus dokumen. Ibu Siwi menutup map itu. Dia ingin mengambil dokumen di brankas baja. Dia pasti mengira surat wasiat kedua atau dokumen aset ada di sana. Tapi dia salah. Ibu Siwi menatap Alma dengan tatapan tajam. Rendra tidak tahu satu hal penting. Alma, ayahmu tidak bodoh. Warisan itu tidak hanya dilindungi oleh surat wasiat. Ada kunci lain. Sebuah rahasia yang Rendra tidak tahu keberadaannya. Dan sekarang, itu adalah satu-satunya senjata kita. Apartemen kecil Ibu Siwi terasa seperti sebuah kepompong yang aman di tengah badai. Dunia di luar sana, dunia yang tadinya Alma kenal, telah hancur luluh, digantikan oleh realitas yang kejam dan menakutkan. Ia duduk di sofa kaku itu, memegang cangkir teh yang sudah dingin, sementara Kiko tertidur di pangkuannya. Kelelahan yang luar biasa, baik fisik maupun mental, membuat tubuh Alma terasa berat seperti timah. Setiap tarikan napas terasa sakit, seolah ia baru saja berlari maraton. Suaminya, pria yang tidur di sebelahnya selama 9 tahun. Ayah dari anak yang sedang tidur di dekapannya. Rendranya, telah mencoba membunuh mereka. Membakar mereka hidup-hidup. Dia bukan hanya serakah. Alma, suara Ibu Siwi yang tenang namun tegas memecah keheningan yang menyiksa. Alma mendongak. Wanita tua itu sedang mempelajari sebuah buku besar di meja kerjanya, di bawah temaram lampu meja. Dia putus asa. Dan orang yang putus asa jauh lebih berbahaya daripada orang yang sekadar serakah. Ibu Siwi membalik halaman, menunjukkan sebuah daftar. Saya menggunakan koneksi saya tadi. Hutang judi Rendra di kasino ilegal luar negeri sangat besar. Investasi bodongnya menelan dana klien-kliennya. Dia tidak hanya akan bangkrut, Alma. Dia akan dipenjara karena penggelapan. Dia dikejar oleh rentenir yang tidak segan-segan bertindak kejam. Alma menelan ludah. Jadi, ini semua bukan hanya tentang warisan ayah. Oh, warisan itu adalah jalan keluarnya, kata Ibu Siwi. Itu adalah satu-satunya cara dia bisa membayar semua hutangnya dalam satu kali pukul dan kabur memulai hidup baru. Dia tidak punya pilihan lain. Dalam pikirannya yang sudah bengkok, kematianmu dan Kiko adalah satu-satunya solusi. Dia sudah terpojok. Alma memejamkan mata, bayangan api kembali menari-nari di balik kelopak matanya. Tapi bagaimana kita bisa membuktikannya? Bu, dia punya alibi. Dia di kota lain. Siapa yang akan percaya pada kita? Mereka akan mengira saya gila karena trauma. Kita tidak akan membuktikannya dengan kata-kata, jawab Ibu Siwi. Kita akan membuktikannya dengan apa yang Rendra tinggalkan. Ibu Siwi menutup bukunya dan menatap Alma lekat-lekat. Kiko. Tadi dia bilang Rendra ingin orang-orangnya mengambil sesuatu dari brankas baja. Alma mengangguk. Benar. Rendra bilang, pastikan ambil dokumen di brankas baja setelah api menyala. Alma tiba-tiba teringat sesuatu. Brankas itu, ayah yang memasangnya. Tahan api dan tahan ledakan. Apapun yang ada di dalamnya, pasti masih utuh. Tepat, kata Ibu Siwi. Rendra pasti mengira isinya adalah sertifikat aset atau surat wasiat kedua. Dia ingin mengambilnya untuk mempercepat klaimnya di pengadilan. Alma menggeleng. Ayah tidak mungkin sebodoh itu. Dia tidak akan menyimpan dokumen sepenting itu di brankas rumah. Rendra bahkan tahu kombinasi brankas itu. Ayah pernah memberitahunya saat ayah masih percaya padanya. Ibu Siwi terdiam sejenak, memproses informasi baru itu. Rendra tahu kombinasinya, gumamnya. Lalu kenapa dia menyuruh orang mengambilnya? Kenapa tidak dia ambil sendiri sebelum pergi? Mungkin untuk membuatnya terlihat seperti perampokan, duga Alma. Atau, mungkin dia tidak ingin sidik jarinya ada di sana. Ibu. Suara pelan Kiko membuat kedua wanita itu menoleh. Anak itu ternyata tidak tidur. Ia hanya memejamkan mata, mendengarkan. Ia kini duduk tegak, matanya yang biasanya pendiam kini terlihat fokus dan tajam. Aku tahu apa yang ayah cari. Alma dan Ibu Siwi saling berpandangan. Alma mengusap pipi putranya. Apa itu, sayang? Itu bukan dokumen ayah, kata Kiko. Bukan dokumen kakek. Itu dokumen ayah sendiri. Kiko menarik napas. Beberapa minggu lalu, aku bangun tengah malam mau minum.
Aku dengar ayah berteriak di ruang kerja. Dia marah sekali di telepon. Dia bilang, "Jangan ancam aku. Semua catatanku ada di sini. Kalau aku jatuh, kalian semua ikut jatuh." Alma menahan napas. Ia ingat malam itu. Ia mengira Rendra hanya stres karena pekerjaan. Lalu, lanjut Kiko, setelah itu, ayah jadi sering membuka brankas. Aku lihat dari celah pintu. Dia mengeluarkan buku hitam kecil. Buku harian. Dia menulis di dalamnya. Dia kelihatan takut. Setelah selesai, dia selalu menguncinya lagi di brankas. Buku harian? Rendra, yang sangat mengandalkan tablet dan ponselnya, menyimpan buku harian fisik? Kiko, kamu yakin? Tanya Alma. Kiko mengangguk mantap. Aku yakin sekali, Bu. Dan tadi pagi, waktu ayah teleponan yang aku dengar di bandara itu, ayah bilang sama orang di telepon, rencananya jalan terus. Bakar semuanya. Tapi pastikan kalian ambil buku harian hitam di brankas. Itu asuransiku. Aku butuh buku itu. Hancurkan sisanya, tapi buku itu harus selamat. Keheningan total menyelimuti ruangan. Alma dan Ibu Siwi saling menatap. Pemahaman yang mengerikan kini terlihat jelas di mata mereka. Ibu Siwi adalah yang pertama berbicara, suaranya nyaris berbisik. Ya Tuhan, anak ini. Ibu Siwi menatap Kiko dengan kekaguman. Rendra tidak berusaha mengambil aset, Alma. Dia berusaha mengambil, atau menghancurkan, bukti. Asuransiku. Ulang Alma, otaknya berputar cepat. Dia tidak mempercayai orang-orang yang membakar rumah itu. Dia menyimpan catatan tentang mereka. Rincian hutangnya, nama-nama rentenirnya, mungkin detail rencana pembunuhan ini. Persis, kata Ibu Siwi, matanya kini bersinar dengan energi baru. Dia menyimpan buku itu di brankas tahan api, tempat Raman yang dia tahu. Dia berencana mengambilnya kembali setelah kecelakaan itu, menggunakannya sebagai jaminan agar para rentenir tidak mengejarnya, atau untuk membungkam para pembakar bayaran itu. Dia tidak berniat menghancurkannya. Dia menyebutnya asuransi. Tapi api, kata Alma. Orang-orang itu menyalakan api. Mereka tidak mengambil bukunya. Kiko bilang ayah menyuruh mereka mengambilnya setelah api menyala. Mereka tidak sempat, kata Ibu Siwi. Sirene pemadam kebakaran datang terlalu cepat. Mereka panik dan kabur. Keduanya terdiam, mencerna implikasi dari hal itu. Brankas itu tahan api. Rumahnya hancur. Tapi brankas itu masih ada di sana, di tengah puing-puing. Dan di dalamnya, tergeletak buku harian hitam kecil. Buku yang berisi semua rahasia kotor Rendra. Buku yang seharusnya menjadi asuransinya, kini telah berubah menjadi bom waktu yang siap meledak di wajahnya. Buku itu adalah satu-satunya bukti fisik yang bisa menghubungkan Rendra, yang beralibi sempurna, dengan kejahatan yang mengerikan ini. Kita harus mengambil buku itu, kata Alma, suaranya kini mantap, rasa takutnya digantikan oleh tekad yang dingin. Kita harus mengambilnya sebelum Rendra menyadari rencananya gagal dan mengirim orang lain untuk mengambilnya. Ibu Siwi mengangguk pelan, senyum tipis tersungging di bibirnya. Rendra tidak akan mengirim orang lain, Alma. Dia akan segera kembali. Dia akan memainkan perannya. Dan dia akan mencoba mengambilnya sendiri. Kita harus tiba di sana lebih dulu. Rendra melangkah keluar dari pintu kedatangan bandara. Ia baru saja mendarat di kota tujuan, bisnisnya. Langkahnya tegap, wajahnya tenang. Ia memeriksa jam tangannya. Pukul 10:30 malam. Sempurna. Sesuai jadwal. Ia telah mengirim pesan kepada Alma tepat saat ia mendarat. Alibinya sudah tercatat oleh sistem bandara dan operator seluler. Sekarang, ia hanya perlu menunggu. Ia berjalan ke kafe terdekat di lobi kedatangan, memesan secangkir kopi hitam. Ia duduk di meja sudut, membelakangi keramaian, menghadap ke dinding yang menampilkan layar-layar televisi berisi berita dan jadwal penerbangan. Ia perlu terlihat seperti pebisnis lelah yang sedang bersantai sejenak sebelum menuju hotel. Ia menyeruput kopinya. Pahit. Jantungnya berdebar sedikit lebih cepat dari biasanya, tapi ia mengendalikannya. Ini adalah adrenalin. Semuanya sudah diatur. Para profesional yang ia sewa, pembakar bayaran yang direkomendasikan oleh salah satu rentenirnya, telah memastikan pekerjaan akan bersih. Kebocoran gas. Korsleting listrik. Sesuatu yang tragis dan tidak disengaja. Mereka akan masuk setelah api cukup besar, mengambil buku harian hitam dari brankas yang kombinasinya sudah ia berikan. Buku itu adalah jaminannya. Dengan buku itu,
Ia bisa mengendalikan para rentenir. Tanpa buku itu, dia hanya mangsa. Ponselnya di atas meja masih diam. Belum ada panggilan konfirmasi, sudah beres, dari timnya. Rendra mulai merasa sedikit gelisah. Mereka seharusnya menelepon begitu pekerjaan selesai, dan mereka berada di jarak aman. Kenapa mereka belum menelepon? Ia menatap layar ponselnya. Tidak ada sinyal. Tiba-tiba, matanya tertarik pada salah satu layar televisi di dinding. Saluran berita lokal. Ada laporan khusus yang mendesak. Breaking news. Jantung Rendra serasa berhenti berdetak. Kamera menyorot kobaran api yang dahsyat. Asap hitam membubung tinggi. Dan di bagian bawah layar tertulis, kebakaran hebat melanda kompleks perumahan elit Green Valley. Green Valley. Itu kompleks perumahannya. Kamera bergoyang, lalu menyorot gerbang utama. Nomor 17. Rumahnya. Api melalap rumahnya. Tidak. Desisnya. Kopi di tangannya tumpah, cangkirnya jatuh ke lantai dengan bunyi pecah yang nyaring. Beberapa orang menoleh. Rendra tidak peduli. Matanya terpaku pada layar. Belum diketahui nasib penghuni rumah, kata reporter itu dengan nada prihatin. Rendra gemetar. Ia meraih ponselnya, menjatuhkannya. Ia mengambilnya lagi dengan tangan gemetar. Ia harus berakting. Sekarang. Tidak, teriaknya. Ia melompat dari kursinya. Istriku. Anakku. Itu rumahku. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Petugas keamanan bandara berlari menghampirinya. Pak, tenang. Pak, ada apa? Rumah saya terbakar. Rendra menangis histeris, menunjuk-nunjuk ke layar televisi. Istri dan anak saya ada di dalam. Saya harus pulang. Saya harus pulang sekarang. Itu adalah pertunjukan terbaik dalam hidupnya. Dia adalah suami yang hancur, pebisnis yang sedang dalam perjalanan dinas, yang baru saja menyaksikan tragedi menimpa keluarganya dari jauh. Alibinya semakin kokoh. Petugas keamanan membantunya, mencoba menenangkannya. Rendra, di tengah-tengah, isak tangisnya, menelepon polisi di kota asalnya. Tolong. Rumah saya, nomor 17, Green Valley. Istri saya Alma, putra saya Kiko. Tolong selamatkan mereka. Dia kemudian memesan penerbangan pertama kembali ke rumah. Semuanya tercatat. Sementara itu, fajar baru menyingsing di atas puing-puing rumah Alma. Garis polisi kuning melintang di depan gerbang yang hangus. Bau asap dan bahan kimia masih sangat menyengat. Beberapa petugas pemadam kebakaran masih menyemprotkan air ke bara api yang tersisa. Tim investigasi kebakaran sudah mulai bekerja, menyisir reruntuhan. Di tengah kekacauan itu, sebuah sedan hitam berhenti. Ibu Siwi keluar dengan tenang. Ia mengenakan setelan kerja yang rapi, membawa tas kerja kulit. Ia berjalan lurus ke arah petugas yang berjaga. Selamat pagi, Pak. Saya Ibu Siwi. Saya kuasa hukum dari almarhum Pak Handoyo, pemilik sah properti ini. Saya di sini mewakili kepentingan ahli waris. Petugas itu mengerutkan kening. Ahli waris? Maksud Anda Ibu Alma? Kami belum bisa menemukan beliau. Kami khawatir. Saya mengerti, potong Ibu Siwi dengan nada tenang namun berwibawa. Dan itulah mengapa saya di sini. Ada barang-barang legal dan pribadi yang tersimpan di dalam brankas tahan api di ruang kerja. Mengingat situasinya, saya perlu mengamankan dokumen-dokumen itu segera. Tepat pada saat itu, sebuah taksi berhenti dengan suara decitan rem yang keras. Rendra melompat keluar, penampilannya acak-acakan. Ia belum tidur semalaman. Wajahnya pucat, matanya merah. Ia berlari menerobos garis polisi. Alma, Kiko, teriaknya, suaranya serak. Di mana mereka? Kenapa kalian diam saja? Petugas polisi menahannya. Pak Rendra, tenang, Pak. Kami turut berduka cita. Api terlalu besar. Kami belum menemukan korban. Hati Rendra mencelos. Belum menemukan? Apa maksudnya itu? Seharusnya mereka ada di kamar. Seharusnya tubuh mereka mudah ditemukan. Apakah mereka berhasil kabur? Tidak mungkin. Api terlalu cepat. Kecuali, Rendra menepis pikiran itu. Dia harus fokus pada aktingnya. Dia ambruk di tanah, memukul-mukul aspal. Tidak mungkin. Mereka pasti ada di dalam. Di tengah drama histeris Rendra, Ibu Siwi memberi isyarat kepada dua pria yang datang bersamanya, seorang ahli kunci brankas profesional. Mereka mengabaikan Rendra dan berjalan lurus ke arah runtuhan ruang kerja.
Ibu Siwi, ini lokasi kejadian, kata seorang petugas. Tunggu, teriak Rendra, matanya yang panik melihat mereka bergerak ke arah brankas. Dia langsung berdiri. Dia lupa aktingnya sejenak. Apa yang kalian lakukan? Jangan sentuh barang-barang saya. Ibu Siwi berbalik menghadapinya. Wajahnya dingin tak berekspresi. Pak Rendra, saya turut berduka atas kehilangan Anda. Tapi brankas ini adalah milik almarhum Pak Handoyo dan terdaftar atas nama perwalian. Saya di sini untuk mengamankan isinya. Rendra membeku. Dia tidak bisa menghentikannya. Jika dia berteriak bahwa brankas itu miliknya, dia akan terlihat mencurigakan. Jika dia mencoba merebut isinya, dia akan menghancurkan citranya sebagai suami yang berduka. Dia terjebak. Dia hanya bisa berdiri diam, gemetar karena marah dan panik, sementara ahli kunci itu mulai bekerja pada brankas yang menghitam karena jelaga. Panas masih memancar dari logam itu. Ahli kunci itu bekerja dengan cepat dan efisien. Rendra berdoa dalam hati. Semoga buku itu hancur. Semoga apinya terlalu panas. Semoga. Klik. Pintu brankas terbuka dengan desisan pelan. Ibu Siwi melangkah maju, tidak gentar oleh sisa panas. Dia mengenakan sarung tangan, merogoh ke dalam kegelapan brankas. Jantung Rendra serasa berhenti berdetak. Ibu Siwi menarik keluar sebuah kotak logam kecil yang penyok. Dia membukanya. Di dalamnya, sedikit basah oleh uap namun utuh, tergeletak sebuah buku harian bersampul kulit hitam. Ibu Siwi mengambil buku itu. Dia tidak membukanya. Dia hanya memegangnya, lalu memasukkannya dengan aman ke dalam tas kerjanya. Dia menutup tasnya, menguncinya. Lalu, dia menoleh dan menatap lurus ke mata Rendra. Hanya beberapa detik, tapi bagi Rendra rasanya selamanya. Mata wanita tua itu seolah berkata, permainanmu sudah selesai. Rendra menyadari saat itu juga. Rencananya tidak hanya gagal. Rencananya telah berbalik 180 derajat. Asuransi yang seharusnya menyelamatkannya, kini telah menjadi bukti yang akan menghancurkannya. Dan buku itu ada di tangan satu-satunya orang di dunia yang tidak bisa ia beli, intimidasi, atau bohongi. Di dalam keheningan apartemen Ibu Siwi, hanya terdengar suara lembaran kertas yang dibalik. Fajar telah menyingsing. Namun bagi Alma, malam panjang itu belum juga berakhir. Kiko tidur pulas di kamar tidur kecil, akhirnya menyerah pada kelelahan. Alma duduk di seberang Ibu Siwi di meja dapur, matanya terpaku pada buku harian bersampul kulit hitam yang kini terbuka di bawah lampu. Ibu Siwi telah membacanya selama 1 jam terakhir. Wajahnya tenang namun garis rahangnya mengeras. Akhirnya, wanita tua itu menutup buku itu dengan pelan. Suara sampul yang menutup terdengar seperti pintu penjara yang dibanting. Ini lebih buruk dari yang kita duga, kata Ibu Siwi pelan, suaranya serak. Ia menatap Alma, matanya dipenuhi campuran antara kasihan dan kemarahan yang dingin. Buku ini adalah segalanya. Rendra sangat teliti. Ada tanggal, nama, jumlah. Nama rentenir yang menagihnya. Nama 2 pria yang membakar rumahmu, lengkap dengan jumlah uang muka yang sudah ia transfer. Alma menahan napas. Dia menulis rencana itu. Ibu Siwi mengangguk. Dia tidak menyebutnya pembunuhan. Dia menyebutnya solusi akhir. Dia menulis detail perjalanannya sebagai alibi, tanggal pemesanan tiket, bahkan draft pesan teks yang dia kirimkan padamu. Ibu Siwi mendorong buku itu menjauh seolah benda itu beracun. Dia juga menulis tentangmu. Dia bilang kamu terlalu naif dan mudah percaya. Dia menulis bahwa dia tidak sabar untuk menyelesaikan semua ini dan memulai hidup baru dengan uang warisan ayahmu. Dia bahkan sudah merencanakan liburan ke luar negeri setelah masa berkabungnya selesai. Setiap kata terasa seperti tamparan bagi Alma. Naif. Mudah percaya. Ia telah mencintai seorang pria yang menganggapnya bodoh. Seorang pria yang merencanakan kematiannya sambil tersenyum di meja makan. Air mata yang ia kira sudah kering, kini mengalir lagi. Tapi kali ini, air mata itu terasa panas, bukan karena kesedihan, tapi karena amarah. Kita punya buktinya, kata Alma, suaranya bergetar. Kita bisa ke polisi sekarang. Bisa, kata Ibu Siwi. Dan ini bukti yang sangat kuat. Tapi Rendra cerdik. Dia akan menyewa pengacara terbaik. Dia akan mengklaim buku harian itu palsu, atau ditulis di bawah paksaan. Dia akan menyeret ini selama bertahun-tahun. Para rentenir itu tidak akan bersaksi. Para pembakar bayaran itu sudah menghilang. Wanita tua itu mencondongkan tubuhnya ke depan. Kita tidak hanya ingin dia di penjara, Alma.
Kita ingin dia hancur. Kita ingin dia mengakui perbuatannya. Kita perlu menangkapnya saat dia sedang melakukan kejahatan lain. Kejahatan yang tidak bisa dia sangkal. Di seberang kota, di kamar hotel mewah yang dibayar dengan sisa kartu kreditnya, Rendra mondar-mandir seperti binatang yang terperangkap. Pertunjukan duka di lokasi kebakaran telah berjalan baik, tapi sekarang masalah besar muncul. Polisi telah secara resmi menyatakan Alma dan Kiko sebagai orang hilang. Mereka tidak menemukan jasad. Tidak ada gigi, tidak ada tulang, tidak ada apapun di antara puing-puing yang bisa mengkonfirmasi kematian mereka. Tanpa sertifikat kematian, Rendra tidak bisa menyentuh uang asuransi jiwa. Dan yang lebih penting, dia tidak bisa menyentuh perwalian warisan itu. Dia tidak bisa membuktikan kepada pengadilan bahwa ahli waris utama dan kedua telah meninggal. Ponselnya bergetar. Panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Jantungnya mencelos. Itu pasti rentenir. Atau lebih buruk lagi, para pembakar bayaran itu. Dia telah gagal membayar sisa uang mereka, karena mereka gagal mengambil buku harian itu. Dia membiarkannya berdering. Dia melempar ponsel itu ke tempat tidur. Dia terjebak. Dia tidak punya uang. Dia tidak punya buku harian itu, yang sekarang ia yakini ada di tangan Ibu Siwi. Dan Alma dan Kiko, dia kini yakin 100% mereka masih hidup. Mereka bersembunyi. Mereka bersembunyi bersama wanita tua licik itu, merencanakan sesuatu. Dia harus mendapatkan uang. Dia harus mendapatkan warisan itu sebelum mereka menggunakannya untuk melawannya. Dia memikirkan semua aset yang dia tahu. Hanya ada satu hal yang selalu Alma bicarakan, peninggalan pribadi dari ayahnya. Sebuah safety deposit box di bank tua di pusat kota. Alma pernah bilang ayahnya menitipkan kenangan masa kecil di sana. Rendra selalu curiga isinya lebih dari itu. Mungkin daftar aset, mungkin sertifikat emas, tapi kota itu ada di bawah nama Alma, dan kuncinya selalu dipakai Alma sebagai liontin di balik hijabnya. Kunci itu sekarang pasti sudah meleleh bersama puing anjing. Sia-sia. Sementara itu, Ibu Siwi sedang menjelaskan rencananya kepada Alma. Ayahmu, Alma, adalah pria yang sangat teliti. Dia tidak hanya meninggalkan wasiat. Dia meninggalkan jejak, kata Ibu Siwi. Warisan utama itu tidak di satu tempat. Asetnya tersebar di belasan safety deposit box di bank yang berbeda, di bawah nama alias yang berbeda. Untuk membukanya, kita perlu dua hal. Surat wasiat kedua yang asli, yang ada padaku, dan daftar lokasi semua kota itu. Di mana daftarnya? Tanya Alma. Di dalam safety deposit box yang Rendra tahu, kata Ibu Siwi. Kotak di Bank Mandiri Kota Tua. Kotak atas nama lahirmu. Ayahmu tahu kamu akan mengingat cerita masa kecilmu tentang bank itu. Tapi dia juga tahu Rendra mendengarkan ceritamu. Ibu Siwi tersenyum tipis. Ayahmu memasang perangkap. Kotak itu hanya bisa dibuka dengan dua kunci yang identik secara fisik. Satu kunci dia berikan padamu, yang kamu jadikan liontin. Kunci lainnya dia berikan padaku. Rendra tidak tahu ada kunci kedua. Rencana itu mulai terbentuk di benak Alma. Jadi, lanjut Ibu Siwi, Rendra sekarang putus asa. Dia tahu tentang kotak itu. Dia yakin kotak itu berisi jalan menuju kekayaan. Dia akan melakukan apa saja untuk membukanya. Kita hanya perlu memberinya kesempatan. Rencana Ibu Siwi sederhana namun brilian. Dia memiliki informan, seorang pegawai rendahan di salah satu perusahaan investasi tempat Rendra berhutang, yang juga terlilit hutang judi. Ibu Siwi akan menggunakan orang ini sebagai tikus. Si tikus akan menghubungi Rendra. Ceritanya, dia disewa oleh Alma beberapa hari lalu. Alma terlihat ketakutan dan putus asa. Alma bilang dia dikejar-kejar orang dan harus kabur. Sebelum kabur, Alma menitipkan sesuatu padanya, satu-satunya barang berharga yang berhasil ia selamatkan dari rumah. Sebuah kunci liontin. Si tikus, yang pura-pura tidak tahu apa-apa, akan menawarkan untuk menjual kunci itu kepada Rendra. Dia hanya ingin uang tunai untuk melunasi hutangnya sendiri. 2 hari kemudian, Rendra menerima telepon itu. Dia, yang kini yakin Alma dan Kiko sudah kabur dan tidak akan kembali, melihat ini sebagai satu-satunya jalan keluar. Dia bertemu dengan si tikus di tempat parkir mal yang ramai. Dia menyerahkan sisa uang tunai yang dia miliki untuk sebuah kunci kecil yang kusam. Kunci yang identik dengan liontin Alma. Rendra menggenggam kunci itu erat-erat. Dia menang. Alma bodoh karena mempercayai orang asing. Sekarang, dia hanya butuh satu hal lagi. Dengan Alma hilang, dan mungkin dianggap bunuh diri, karena stres,
Rendra menghabiskan malam itu membuat dokumen palsu. Surat kematian palsu yang ia pesan dari koneksi gelapnya, dan surat kuasa palsu yang seolah-olah ditandatangani Alma sebelum dia menghilang, memberinya wewenang penuh atas kotak itu. Dia sudah siap. Besok, dia akan mengambil hartanya. Dia mengambil umpannya, kata Ibu Siwi kepada Alma malam itu. Besok pagi jam 10, dia punya janji dengan manajer Bank Mandiri di Kota Tua. Dia akan datang membawa kunci dan dokumen palsu. Manajer bank akan menangkapnya? Tanya Alma. Manajer bank itu, Pak Darmawan, adalah sahabat ayahmu, kata Ibu Siwi. Dia tahu segalanya. Polisi juga akan ada di sana. Tapi mereka tidak akan menangkap Rendra di lobi. Ibu Siwi menatap Alma. Rendra harus tertangkap basah saat dia mencoba membuka kotak itu. Pak Darmawan akan membawanya ke ruang brankas. Dan di sanalah, kata Ibu Siwi, permainannya akan berakhir. Udara di dalam ruang brankas Bank Mandiri terasa dingin dan berbau logam tua. Sunyi. Sangat sunyi, sampai-sampai Alma bisa mendengar detak jantungnya sendiri berdebar kencang di telinganya. Ia duduk di kursi kayu yang keras di dalam sebuah bilik pribadi kecil, tempat nasabah biasanya memeriksa isi kotak simpanan mereka. Di sebelahnya, Kiko duduk tegak, tangannya yang kecil menggenggam erat tangan Alma. Anak itu tidak terlihat takut, hanya sangat fokus. Di sudut ruangan, berdiri Ibu Siwi, tenang seperti patung, dan dua petugas polisi berpakaian preman, nyaris tidak bergerak. Mereka semua tiba 1 jam yang lalu, masuk melalui pintu belakang khusus karyawan, langsung diantar oleh manajer bank, Pak Darmawan. Pukul 10 pagi tepat. Alma mendengar langkah kaki di koridor luar yang berlantai marmer. Langkah kaki yang ia kenal. Jantungnya serasa mencelos ke perut. Rendra. Dia ada di sini. Ini sungguh tragedi yang mengerikan, Pak Rendra. Alma mendengar suara Pak Darmawan yang penuh simpati palsu dari luar bilik. Saya tidak bisa membayangkan apa yang Anda alami. Suara Rendra terdengar serak, dipenuhi duka yang dibuat-buat. Terima kasih, Pak Darmawan. Saya hanya ingin menyelesaikan urusan peninggalan istri saya secepat mungkin. Ini terlalu menyakitkan. Alma memejamkan mata. Betapa mudahnya kebohongan itu keluar dari mulut Rendra. Tentu, kata Pak Darmawan. Anda sudah membawa dokumen yang diperlukan? Dan kuncinya? Ya, semuanya ada di sini, jawab Rendra. Terdengar suara kertas dibuka di atas meja logam. Ini surat kematiannya. Dan ini surat kuasa yang dia tanda tangani beberapa minggu sebelum kejadian. Dia bilang dia merasa stres dan ingin saya mengurus keuangannya jika terjadi apa-apa. Alma nyaris tersedak. Kebohongan itu berlapis-lapis. Dia tidak pernah menandatangani surat apapun. Baik, semuanya terlihat beres, kata Pak Darmawan. Mari, saya antar Anda ke kotaknya. Langkah kaki itu mendekat, melewati bilik tempat Alma bersembunyi. Jantung Alma berdebar begitu keras, hingga ia takut Rendra bisa mendengarnya. Kiko meremas tangannya lebih erat. Langkah kaki itu berhenti tepat di luar. Terdengar suara kunci dimasukkan ke lubang kunci. Klik. Ini kunci dari pihak bank, kata Pak Darmawan. Sekarang, silakan gunakan kunci Anda, Pak Rendra. Alma mendengar bunyi logam beradu. Klik. Pintu kotak simpanan itu terbuka. Rendra pasti sedang menahan napasnya, membayangkan tumpukan emas atau sertifikat berharga di dalamnya. Nah, Pak Rendra, kata Pak Darmawan lagi, suaranya masih tenang. Menurut catatan kami, almarhumah Ibu Alma menunjuk seorang wali untuk mendampingi siapapun yang membuka kotak ini. Ini prosedur standar untuk ahli waris. Wali tersebut sudah menunggu di dalam bilik pribadi. Rendra terdengar bingung. Wali? Wali apa? Saya suaminya. Ahli waris kedua, putra saya, dia juga sudah tiada. Ah, ini wali yang ditunjuk oleh ayah almarhumah. Sebenarnya, kata Pak Darmawan, hanya formalitas verifikasi. Silakan masuk, Pak Rendra. Beliau sudah menunggu. Pintu bilik di depan Alma diketuk pelan. Salah satu petugas polisi membukanya dari dalam. Rendra berdiri di ambang pintu, matanya menyipit menyesuaikan diri dengan cahaya yang sedikit lebih redup. Dia terlihat lebih kurus dari seminggu yang lalu. Lingkaran hitam pekat melingkari matanya. Dia tampak lelah dan tegang, tapi ada kilatan keserakahan di matanya. Dia melangkah masuk, mengira akan bertemu seorang pengacara tua atau kerabat jauh. Lalu dia melihatnya. Di seberang meja, duduk istrinya, Alma, mengenakan hijab biru muda yang ia berikan sebagai hadiah ulang tahun. Hidup, bernapas. Menatapnya dengan mata yang tidak lagi dipenuhi cinta,
melainkan kebencian yang dingin dan membeku. Di sebelahnya, Kiko, putra yang ia coba bakar di kamar tidurnya. Wajah Rendra runtuh. Itu bukan ekspresi kaget. Itu adalah ekspresi horor murni, seolah dia baru saja melihat hantu. Seluruh darah terkuras dari wajahnya, membuatnya pucat pasi seperti mayat. Bibirnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia terhuyung mundur, tangannya terangkat seolah menepis penampakan itu. Keheningan di dalam bilik itu begitu pekat, bisa dipotong dengan pisau. Lalu, suara Kiko yang kecil dan jernih memecahnya. "Cari kami, Ayah." Rendra tersentak, tatapannya beralih ke putranya. Kiko menatapnya tanpa berkedip. Alma perlahan mengangkat tangannya. Di tangannya, tergenggam sebuah benda. Bukan kunci, tapi buku harian bersampul kulit hitam. "Atau, Ayah cari ini," bisik Alma. Kesadaran menghantam Rendra. Ini perangkap. Semuanya jebakan. Kunci, informan, ban. Dia telah dijebak. Naluri mengambil alih. Dia berbalik badan, mencoba kabur keluar dari bilik, keluar dari ruang brankas. Tapi dia tidak bisa bergerak. Dua petugas polisi berpakaian preman yang tadi berdiri diam di sudut, kini telah memegang kedua lengannya dengan cengkraman baja. Pak Darmawan berdiri di ambang pintu, wajahnya yang tadi bersimpati kini berubah dingin. "Rendra," kata Ibu Siwi, melangkah keluar dari bayang-bayang. "Permainanmu sudah selesai." Rendra tidak melawan. Dia hanya terkulai di pegangan petugas. Dia menatap Alma sekali lagi, matanya dipenuhi ketidakpercayaan dan kekalahan total. Dia tidak kalah oleh polisi. Dia tidak kalah oleh Ibu Siwi. Dia dikalahkan oleh istri yang ia anggap naif, dan oleh putranya sendiri yang pendiam. Ruang interogasi di kantor polisi itu terasa dingin dan steril. Dindingnya dicat putih kusam, dan satu-satunya perabotan adalah sebuah meja logam berat dan 3 kursi. Rendra duduk di salah satu kursi, kini telah berganti pakaian dengan seragam tahanan berwarna oranye yang kusam. Wajahnya pucat, namun matanya memancarkan amarah yang tertahan. Dia tidak lagi terlihat seperti suami yang berduka. Dia terlihat seperti penjudi yang baru saja kalah telak dalam pertaruhan terakhirnya. Keheningan selama hampir 1 jam di sel isolasi telah memberinya waktu untuk membangun kembali pertahanannya. Akting duka sudah tidak berguna. Sekarang, dia akan memakai topeng sebagai korban. Pintu terbuka. Rendra mendongak. Bukan hanya 1 atau 2 detektif. Yang masuk adalah Ibu Siwi, didampingi oleh Pak Darmawan dari BAN, dan seorang detektif senior berwajah keras bernama Binsar. Rendra langsung menyala. "Ini jebakan. Kalian semua menjebak saya," teriaknya, menunjuk Ibu Siwi. "Wanita tua ini. Dia mengincar warisan ayah mertua saya sejak lama. Dia mencuci otak istri saya. Alma labil. Dia pasti bersekongkol dengan wanita ini untuk kabur dan membuat saya terlihat bersalah." Rendra berbicara cepat, nadanya putus asa namun penuh keyakinan palsu. "Saya tidak tahu apa-apa tentang kebakaran itu. Saya ada di luar kota. Saya punya alibi. Ratusan orang melihat saya di bandara. Ratusan orang melihat saya histeris saat melihat berita." Detektif Binsar tidak terkesan. Dia duduk di seberang Rendra, meletakkan sebuah map tipis di atas meja, dan membukanya dengan pelan. "Pak Rendra, kita sudahi saja drama ini," kata Binsar dengan suara berat. "Kita mulai dari yang paling mudah. Ini," dia mengeluarkan lembaran dokumen, "adalah surat kuasa palsu yang Anda berikan kepada Pak Darmawan. Kami sudah memeriksa tanda tangan Alma. Para ahli kami memastikan itu adalah pemalsuan yang sangat baik. Tapi tetap saja palsu." Rendra mendengus. Alma yang memberikannya. Dia bilang dia stres. Dia pasti berbohong sekarang. "Baik," kata Binsar, tidak goyah. "Lalu, ini, surat kematian palsu. Dipesan dari sindikat di pelabuhan. Kami sudah menangkap pembuatnya. Dan dia bersedia bersaksi bahwa Anda yang memesannya." Wajah Rendra sedikit menegang, tapi dia tetap bertahan. "Saya panik. Saya kira mereka sudah meninggal. Saya tidak bisa berpikir jernih." "Anda juga panik," lanjut Binsar, "saat Anda bertemu dengan seorang informan bernama Dodi di parkiran mal 2 hari lalu, Anda membelikannya sebuah kunci. Kunci yang katanya titipan dari Alma." Rendra terdiam. Dia tidak tahu mereka sudah melacak informan itu. "Alma yang menyuruhnya," teriak Rendra, suaranya naik 1 oktav. "Dia minta uang untuk kabur. Dia menjual kuncinya pada saya. Dia yang menjebak saya." Rendra mulai terlihat seperti tikus yang terpojok, mencicit ke segala arah.
Kalian tidak punya apa-apa. Hanya kata-kata istri saya yang labil melawan kata-kata saya. Saya punya alibi. Ibu Siwi, yang sedari tadi diam, akhirnya angkat bicara. Suaranya tenang, membelah udara tegang di ruangan itu. Alibi memang hal yang luar biasa, Rendra. Tapi alibi hanya berguna jika tidak ada yang tahu apa yang kamu lakukan sebelum kamu pergi ke bandara. Rendra menatapnya dengan kebencian. Diam kamu, wanita tua. Ibu Siwi mengabaikannya. Dia meletakkan sesuatu di atas meja. Sesuatu yang membuat Rendra terdiam seketika. Buku harian bersampul kulit hitam. Kami tidak menyangka kamu akan begitu teliti, kata Ibu Siwi. Nama, tanggal, jumlah transfer. Nama kedua pembakar bayaran itu. Rencana untuk mengambil buku ini setelah api menyala. Semuanya ada di sini. Mata Rendra terpaku pada buku itu. Wajahnya kejang. Tapi dia masih berusaha. Itu bukan buku saya. Saya tidak tahu apa itu. Kalian yang menaruhnya di brankas. Kalian menjebak saya. Detektif Binsar menggeleng pelan. Buku harian ini, Pak Rendra, hanya pelengkap. Cherry di atas kue. Kami bahkan tidak membutuhkannya untuk menghukum Anda. Rendra tertawa, tawa yang terdengar histeris. Omong kosong. Kalian tidak punya apa-apa lagi. Kalian kalah. Kami memang tidak punya apa-apa lagi, kata Ibu Siwi pelan. Tapi putramu punya. Rendra membeku. Kiko, apa maksudmu? Detektif Binsar memberi isyarat. Seorang petugas lain masuk, membawa laptop dan sebuah proyektor kecil. Petugas itu mengarahkan proyektor ke dinding putih yang kusam. Beberapa minggu lalu, kata Detektif Binsar, putra Anda, Kiko, membeli mainan. Mainan mata-mata. Kamera kecil yang bisa merekam. Anak-anak memang suka hal seperti itu. Rendra mulai gemetar. Dia ingat Kiko memamerkan sebuah mainan robot kecil. Matanya menyala. Dia mengira itu hanya mainan biasa. Kiko curiga padamu, Rendra, kata Ibu Siwi. Dia bilang ayahnya sering marah-marah di telepon. Jadi dia menaruh mainannya di rak buku di ruang kerjamu. Tepat menghadap mejamu. Dia hanya ingin tahu kenapa ayahnya sedih. Detektif Binsar menekan tombol play. Gambarnya sedikit goyah dan beresolusi rendah. Diambil dari sudut rak mainan. Tapi sosok Rendra terlihat jelas, duduk di meja kerjanya, berbicara di telepon. Tanggal dan waktu terekam di sudut layar. 2 hari sebelum kebakaran. Audionya sangat jernih. Rencananya jalan terus. Suara Rendra terdengar di ruangan itu. Tidak ada perubahan. Aku akan berada di bandara saat kejadian. Alibiku aman. Dengar, bakar semuanya. Apartemen, kamar tidur Kiko, kamar utama. Pastikan terlihat seperti kecelakaan. Tapi pastikan kalian ambil buku harian hitam di brankas. Itu asuransiku. Aku butuh buku itu. Rendra berhenti bernapas. Wajahnya kini bukan lagi pucat, tapi seputih dinding di belakangnya. Detektif Binsar tidak berhenti. Dia memutar klip lain. Sehari sebelumnya, Rendra sedang berbicara dengan 2 pria yang membelakanginya. Aku tidak peduli bagaimana caranya, kata Rendra di video itu. Pastikan mereka tidur. Gas, atau apapun. Aku tidak mau ada perlawanan. Begitu Alma dan Kiko beres, aku akan transfer sisa bayarannya. Uang warisan itu akan cair dalam beberapa minggu. Kita semua akan kaya. Laptop dimatikan. Proyektor padam. Ruangan kembali senyap. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Alibi bandara hancur berkeping-keping. Rekaman itu adalah pengakuan sebelum kejahatan dilakukan. Rendra menatap meja. Bahunya terkulai. Topengnya hancur. Pertahanannya runtuh. Dia tidak menangis. Dia tidak berteriak. Dia hanya mengangkat kepalanya, menatap Ibu Siwi dengan mata yang kosong dan kalah. Saya terpojok. Bisiknya, suaranya parau. Hutang rentenir itu, mereka mengancam akan menyakiti Kiko. Mereka mengancam akan menyakiti Alma. Dia mencoba lagi, satu kebohongan terakhir, mencoba melukis dirinya sebagai korban. Saya melakukan ini untuk melindungi mereka. Ibu Siwi menatapnya dengan dingin. Kamu melakukan ini untuk melindungi dirimu sendiri, Rendra. Kamu mengorbankan mereka untuk menyelamatkan kulitmu. Rendra akhirnya pecah. Dia menundukkan kepalanya ke meja, tubuhnya terguncang oleh isak tangis yang kering dan tanpa air mata. Saya tidak punya pilihan. Saya tidak punya pilihan. Gumamnya berulang kali. Dia telah mengaku.
Di ruangan sebelah, di balik kaca satu arah, Alma berdiri mematung. Dia memeluk Kiko erat-erat di dadanya, menutup telinga putranya agar tidak mendengar pengakuan ayahnya. Tapi Alma mendengar semuanya. Setiap kata. Dia melihat pria yang pernah ia cintai, pria yang ia janjikan sehidup semati, runtuh menjadi sosok menyedihkan yang mengorbankan keluarganya demi uang. Tidak ada cinta yang tersisa. Tidak ada kesedihan. Yang ada hanya rasa dingin yang menusuk dan kelegaan yang luar biasa. Semuanya sudah berakhir. Rantai yang mengikatnya pada pria itu telah putus selamanya. Persidangan Rendra berjalan cepat dan menjadi berita utama di seluruh negeri. Kisah tentang suami pengusaha yang beralibi sempurna, istri yang dianggap naif namun selamat, dan seorang putra kecil yang pendiam yang menjadi pahlawan, memikat perhatian publik. Ruang sidang selalu penuh sesak. Namun, Alma dan Kiko tidak pernah hadir. Ibu Siwi yang mewakili mereka, memastikan mereka terlindung dari sirkus media. Bukti yang ada begitu kuat hingga tak terbantahkan. Buku harian hitam, dokumen palsu, kesaksian Pak Darmawan, dan tentu saja, bintang utamanya, rekaman video dari kamera mainan Kiko. Pengacara Rendra mencoba berargumen bahwa rekaman itu ilegal, bahwa Rendra dijebak, bahwa dia berada di bawah tekanan hutang yang ekstrim. Tapi semua itu sia-sia. Hari putusan tiba. Rendra, yang kini terlihat sangat kurus dan menua, berdiri di depan hakim. Wajahnya kosong. Hakim membacakan putusannya dengan suara tegas, menyebut tindakan Rendra sebagai pengkhianatan paling keji terhadap keluarga dan kemanusiaan. Rendra divonis bersalah atas semua dakwaan, perencanaan pembunuhan, percobaan pembunuhan ganda, pembakaran, dan pemalsuan dokumen. Hukumannya, penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Saat Rendra digiring keluar dari ruang sidang, untuk terakhir kalinya, kilatan kamera menyilaukan wajahnya. Dia tidak lagi terlihat seperti pengusaha sukses. Dia hanyalah seorang kriminal yang kalah. Karma Rendra tidak berhenti di situ. Di dalam penjara, dia bukan siapa-siapa. Dia tidak punya uang untuk membeli perlindungan. Berita tentang pengakuannya, yang merinci nama-nama rentenir dan pembakar bayaran yang ia rekam dalam buku hariannya, telah bocor. Dia telah melanggar kode etik dunia kejahatan. Para rentenir yang ia khianati memiliki koneksi yang kuat di dalam penjara. Hidup Rendra, seperti yang telah direncanakan Ibu Siwi, berubah menjadi neraka di bumi. Dia kehilangan kebebasannya, keluarganya, dan kekayaannya. Dia tidak memiliki apa-apa lagi selain penyesalan dan ketakutan akan hari esok. Beberapa minggu setelah putusan, Alma dan Ibu Siwi kembali ke ruang brankas Bank Mandiri. Kali ini, mereka datang dengan surat perintah pengadilan yang sah dan kunci asli dari Ibu Siwi. Mereka membuka kotak simpanan atas nama Alma. Di dalamnya, tidak ada emas atau perhiasan. Hanya ada sepucuk surat dari ayahnya dan sebuah buku catatan kecil. Surat itu berisi kata-kata cinta dari ayahnya, menjelaskan alasannya menyembunyikan warisan itu. Ayah hanya ingin kamu menemukan kebahagiaanmu sendiri. Nak, bukan kebahagiaan yang dibeli oleh uang. Buku catatan itu adalah kuncinya. Isinya adalah daftar belasan bank lain, nama-nama alias, dan nomor-nomor kotak simpanan yang tersebar di seluruh negeri. Itu adalah peta harta karun yang ditinggalkan ayahnya. Butuh waktu berbulan-bulan bagi Ibu Siwi untuk mencairkan semuanya secara legal. Warisan itu jauh lebih besar dari yang pernah dibayangkan Alma. Kekayaan yang bisa menghidupinya dan Kiko selama 100 generasi. Tapi uang itu terasa berat di tangannya. Itu adalah uang yang hampir merenggut nyawa mereka. Alma mengambil keputusan. Dia menjual semua sisa aset yang pernah berhubungan dengan Rendra, menyumbangkan hasilnya ke panti asuhan. Dia tidak mau menyentuh sepeser pun uang kotor itu. Dia hanya akan menggunakan warisan bersih dari ayahnya. 1 tahun berlalu. Suara tawa anak-anak terdengar di taman yang asri. Ini bukan di kompleks perumahan mewah. Ini adalah rumah baru yang sederhana namun hangat di pinggir kota. Jauh dari kenangan buruk. Alma duduk di teras, mengenakan hijab berwarna cerah, mengaduk teh melati. Dia terlihat tenang. Garis-garis ketegangan di wajahnya telah memudar. Kiko, yang kini berusia 8 tahun, berlari di taman, mengejar kupu-kupu. Dia masih menjalani terapi, tapi mimpi buruknya sudah berkurang. Dia lebih banyak bicara sekarang. Dia lebih banyak tersenyum. Alma tidak hanya duduk diam menikmati kekayaannya. Di pusat kota, sebuah gedung baru telah dibuka. Papannya bertuliskan, Yayasan Warisan Handoyo. Dengan bimbingan Ibu Siwi, Alma menggunakan uang ayahnya untuk mendirikan sebuah yayasan. Yayasan itu memiliki 2 fokus utama. Pertama,
Memberikan beasiswa penuh untuk anak-anak cerdas dan jeli dari keluarga kurang mampu, anak-anak seperti Kiko. Kedua, menyediakan bantuan hukum gratis dan rumah aman bagi perempuan dan anak-anak yang terjebak dalam hubungan yang penuh kekerasan atau manipulatif. Alma mengubah warisan yang hampir menghancurkannya menjadi alat untuk menyelamatkan orang lain. Itu adalah karma baiknya. Kiko berlari menghampiri Alma, tangannya yang mungil menggenggam setangkai bunga aster putih. Dia memberikannya kepada ibunya. Untuk ibu, katanya, tersenyum lebar. Alma mengambil bunga itu, hatinya menghangat. Terima kasih, sayang. Kiko memeluk ibunya. Terima kasih sudah percaya padaku, ibu. Alma membalas pelukan putranya erat-erat, mencium puncak kepalanya. Kata-kata itu, yang dulu diucapkan dalam ketakutan di bandara, kini diucapkan dalam kedamaian. Ibu yang berterima kasih, bisik Alma. Kamu adalah pahlawan ibu. Kamu menyelamatkan kita. Mereka duduk bersama di teras, memandangi taman mereka yang bermandikan sinar matahari sore. Bayang-bayang Rendra telah lenyap. Api telah padam. Yang tersisa hanyalah fajar yang baru, masa depan yang aman, dan cinta seorang ibu dan anak yang telah teruji oleh api dan keluar sebagai pemenang.